Halo sahabat finansial, Bursa Global sepekan kembali menyapa Anda. Juni usai, saatnya memasuki Juli yang berarti sudah resmi memasuki awal semester kedua tahun ini. Ada banyak sentimen yang menanti pasar keuangan global di pekan ini, 1 hingga 5 Juli 2024. Salah satunya, rilis data PMI manufaktur Amerika Serikat hingga Cina. Bersama saya, Jacob Tobing, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Pada awal pekan Senin 1 Juli 2024, ada rilis PMI manufaktur dari berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat. Institute for Supply Management (ISM) melaporkan data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Amerika Serikat masih menunjukkan kontraksi. Angka tersebut sebesar 48,5 pada Juni 2024. Pada perdagangan sesi Amerika Serikat Senin pekan ini, ISM melaporkan PMI manufaktur Juni sebesar 48,5. Angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya, yakni 48,7. Dengan demikian, sektor manufaktur Amerika Serikat sudah mengalami kontraksi dalam 3 bulan beruntun. Data Purchasing Manager Index menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Di bawah angka ini berarti kontraksi atau penurunan aktivitas perdagangan. Sementara di atas 50 berarti ekspansi atau peningkatan aktivitas perdagangan. Berlanjutnya kontraksi sektor manufaktur Amerika Serikat membuat peluang The Fed memangkas suku bunga pada September mendatang semakin terbuka. Meski demikian, pelaku pasar masih menanti data-data lain di pekan ini, termasuk penyerapan tenaga kerja atau non-farm payrolls yang rilis pada Jumat pekan ini. Pekan ini masih dihiasi dengan rilis data Purchasing Manager Index PMI manufaktur yang pengaruhi pergerakan pasar keuangan global. Setelah sebelumnya PMI manufaktur Amerika Serikat dirilis, kini giliran PMI manufaktur Cina yang diperlihatkan angkanya. PMI manufaktur Haixin Cina naik menjadi 51,8 pada Juni 2024. PMI manufaktur Haixin Cina naik menjadi 51,8 pada Juni 2024 dari angka sebelumnya 51,7 pada Mei 2024. Angka ini berada di atas garis 50,0 yang memisahkan pertumbuhan dari kontraksi. Hal ini juga menandai kenaikan tercepat dalam lebih dari 3 tahun dan melampaui perkiraan pasar sebesar 51,2. Selain itu, aktivitas pabrik di Asia juga cenderung meningkat pada Juni 2024. Kenaikan ini dipicu permintaan global yang kuat dan prospek yang cerah untuk produksi semikonduktor Cina. Sentimen lain yang mempengaruhi pasar global pekan ini juga datang dari pidato bos The Fed, Jerome Powell. Ia mengungkapkan kemajuan dalam menekan inflasi Amerika Serikat. Berbicara di forum Bank Sentral di Sintra, Portugal, Ketua Federal Reserve The Fed, Jerome Powell, mengungkapkan pihaknya telah membuat kemajuan dalam menekan inflasi Amerika Serikat. Ia juga mengatakan masih ingin bersabar sebelum cukup percaya diri untuk mulai menurunkan suku bunga. Selain itu, Powell juga mengatakan keinginannya untuk lebih yakin inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju 2% sebelum memulai proses pengurangan atau pelonggaran kebijakan. Pidato Powell ini sangat dinantikan pasar. Para investor sedang mencermati pergerakan The Fed dan Bank Sentral Global seiring dengan indikasi inflasi yang menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, termasuk Bank Sentral Eropa ECB yang perlahan-lahan mulai menurunkan suku bunganya. Pelaku pasar pekan ini mencermati risalah The Fed yang berisi tentang gambaran ekonomi dan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika ke depan. Dalam risalahnya, The Fed masih menunggu serangkaian bukti tambahan bahwa inflasi terkendali. Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dirilis Rabu pekan ini menunjukkan bahwa para pejabat The Fed tidak berharap untuk menurunkan suku bunga
hingga ada informasi tambahan untuk memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi berada di jalur yang tepat menuju target 2%. Dalam pertemuan tersebut, The Fed telah mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran target 5,25% hingga 5,5%. The Fed telah mempertahankan suku bunga di level tertinggi sejak Juli 2023. Sementara itu, pada akhir pekan Jumat 5 Juli 2024, pelaku pasar mencermati data penting Amerika Serikat terkait pasar tenaga kerja. Data tersebut mencatat jumlah pekerjaan selain sektor pertanian dan tingkat pengangguran. Menurut Penghimpun Data Trading Economic, NFP diperkirakan bisa turun ke 180.000 pekerjaan periode Juni 2024 dari bulan sebelumnya sebesar 272.000 pekerjaan. Sementara untuk tingkat pengangguran di periode yang sama diproyeksikan akan bertahan di 4%. Data pasar tenaga kerja ini akan memberikan harapan yang lebih baik pada kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat terhadap prospek suku bunga. Demikian sahabat finansial, bursa global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing, pamit undur diri, sampai jumpa.